Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eva Megareta, NIM 175143, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Jabatan menggunakan metode Adaptive Ratio Assessment. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Rahmat Fitrianto selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang, perkembangan teknologi semakin pesat membawa dampak positif pada transportasi udara. Bandar udara menjadi objek vital dalam penyediaan transportasi udara. Layanan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, disingkat dengan UPBU. Struktur organisasi kantor UPBU terdiri dari 5 bagian. Bagian-bagian tersebut adalah bagian tata usaha, bidang teknik dan operasi, bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat, bidang pelayanan dan kerjasama, dan kelompok jabatan fungsional. Bagian tata usaha terdiri dari subbagian perencanaan dan keuangan, dan subbagian kepegawaian dan umum. Salah satu tugas subbagian kepegawaian dan umum adalah melakukan penyiapan urusan kepegawaian, diantaranya adalah kenaikan jabatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya kriteria membuat perusahaan UPBU kelas 1 utama Juwata Tarakan kesulitan dalam menentukan kelayakan kenaikan jabatan. Adapun batasan masalah dari permasalahan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek penelitian pada kantor PBU kelas 1 Juwata Tarakan. Yang kedua, kriteria yang menjadi acuan kenaikan jabatan adalah 1. Kepemimpinan, 2. Disiplin, 3. Kerjasama, 4. Komitmen, 5. Integritas, 6. Sikap pelayanan. Yang keempat, dalam batasan masalah adalah metode yang digunakan dalam perhitungan penentuan kenaikan jabatan adalah metode ARAS. Yang terakhir, hasil atau output penelitian adalah penentuan dari hasil perankingan pegawai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh kantor PBU kelas 1 Juwata Tarakan. Penjelasan metode Adaptive Ratio Assessment atau disingkat dengan ARAS merupakan metode yang didasarkan pada prinsip intuitif bahwa alternatif harus memiliki rasio terbesar untuk menghasilkan solusi yang optimal. Metode ARAS melakukan perankingan dengan membandingkan nilai setiap kriteria masing-masing alternatif dengan melihat bobot masing-masing untuk memperoleh alternatif yang ideal. Pada metode ARAS, nilai fungsi utilitas yang menentukan efisiensi relatif kompleks dari alternatif yang layak berbanding lurus dengan efek relatif dari nilai dan bobot kriteria utama yang dipertimbangkan penentuan alternatif terbaik. Langkah-langkah metode ARAS. 1. Pembentukan Decision Making Matrix, di mana tabel di atas M adalah jumlah alternatif, N adalah jumlah kriteria, XIJ adalah nilai performa dari alternatif I terhadap kriteria J, XIJ adalah nilai optimum dari kriteria J. Kemudian jika nilai optimum kriteria tidak diketahui, untuk mencari nilai benefit dan cost menggunakan rumus seperti ini. Selanjutnya, langkah kedua, penormalisasian matriks keputusan untuk semua kriteria. Jika kriteria benefisial, maka dilakukan normalisasi mengikuti nilai normalisasi sama dengan XIJ dibagi penjumlahan alternatif. Yang kedua, jika kriteria non-benefisial, maka dilakukan normalisasi yang memiliki dua tahap. Tahap pertama, nilai normalisasi sama dengan 1 dibagi XIJ. Tahap kedua, R sama dengan nilai normalisasi dibagi penjumlahan alternatif. Langkah ketiga, menentukan bobot matriks yang sudah dinormalisasikan. D sama dengan matriks DIJ kali M kali N sama dengan RIJ kali WJ, di mana
WJ adalah bobot kriteria. Langkah keempat, menentukan nilai fungsi optimalisasi yang disebut dengan SI, di mana SI adalah nilai fungsi optimalisasi alternatif I. Nilai terbesar adalah nilai yang terbaik, dan nilai yang paling sedikit adalah nilai yang terburuk. Dengan memperhitungkan proses, hubungan proporsional dengan nilai dan bobot kriteria yang diteliti berpengaruh pada hasil akhir. SI sama dengan penjumlahan kriteria. Kelima, menentukan tingkat peringkat tertinggi dari alternatif dengan rumus KI sama dengan SI dibagi S0, di mana SI dan S0 merupakan nilai kriteria optimalitas. Diperoleh dari persamaan sudah jelas. Itu dihitung dari UI, berada pada interval dan merupakan pesanan yang diinginkan di dahulu efisiensi relatif kompleks dari alternatif yang layak bisa ditemukan sesuai dengan nilai fungsi utilitas. Selanjutnya kita demo aplikasi. Baik, di sini kita masuk ke form login. Saya akan menginput nama dan sandi. Pada saat saya menginput nama dan sandi yang salah, contohnya maka akan muncul pesan cek nama dan password Anda. Namun jika saya menginput nama dan sandi yang benar, maka kita langsung masuk ke menu utama. Di menu utama ini terdapat 3 menu. Menu pertama, data, kedua, menu perhitungan, ketiga, keluar. Pada menu data terdapat 2 pilihan, yaitu alternatif dan kriteria. Pertama, kita masuk ke alternatif. Form alternatif berfungsi untuk menginput data alternatif atau data pegawai. Di sini terdapat tombol cari untuk mencari data. Contohnya PG001, klik tombol cari, maka akan tampil data pegawai yang sudah ada. Di sini juga terdapat tombol simpan, fungsinya untuk menyimpan data yang baru. Contohnya PG031, untuk mengecek data ada sudah tidak ada. Ini data tidak ada. Maka input nama, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Klik tombol simpan, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Untuk memastikan data, kita panggil data yang baru kita input. Data telah tersimpan. Dan untuk di sini juga, dan untuk tombol hapus, fungsinya untuk menghapus data. Contohnya data yang sudah kita panggil, langsung kita klik button hapus, maka akan muncul pesan apakah Anda yakin. Ketika kita klik yakin, maka data terhapus. Selanjutnya kita ke menu utama. Kedua, kita masuk ke menu kriteria. Form kriteria ini gunanya untuk menginput kriteria yang akan menjadi bahan pertimbangan penilaian. Kemudian, sama seperti sebelumnya, fungsi tombol simpan, cari, hapus, baru, dan menu. Contoh isi dari form kriteria ini. Saat kita menginput kode kriteria yang sebelumnya sudah pernah kita input, maka akan tampil nama kriteria, jenis kriteria, dan bobot. Dan tombol simpan, hapus, baru, sama seperti sebelumnya, fungsinya untuk menyimpan, menghapus, dan mengosongkan data. Kita lanjut.
ke menu perhitungan. Form penilaian ini berfungsi untuk menginput nilai pegawai yang telah diinput sebelumnya. Contohnya, akan tampil nama pegawai dan nilai-nilai sesuai dengan kriteria yang ada. Dan sama seperti sebelumnya, fungsi pada tombol cari, simpan, hapus, baru. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan. Di sini terdapat matriks keputusan yang berisi nilai-nilai pegawai yang diinput sebelumnya pada form penilaian. Selanjutnya, menghitung rating kecocokan. Karena semua ketentuan jenis kriteria benefit, maka alternatif 0 atau PG 000 adalah nilai terbesar. Selanjutnya, di bawah sini terdapat total. Total didapat dari hasil penjumlahan nilai masing-masing kriteria. Contohnya, 97 tambah 83 ditambah 85 ditambah 70 ditambah 87, selanjutnya hingga nilai terakhir. Langkah berikutnya, normalisasi matriks keputusan. Nilai 0,0387 didapat dari hasil pembagian 97, yaitu alternatif PG 000 kriteria 1 dibagi dengan total keseluruhan nilai kriteria 1, yaitu 2507. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya, perhitungan normalisasi bobot matriks, di mana 0,0116 didapat dari hasil perkalian 0,0387 dikalikan dengan bobot 30. Bobot ini didapat dari form kriteria yang kita input sebelumnya. Selanjutnya, optimalisasi. Optimalisasi yaitu nilai SI. Nilai SI ini didapat dari hasil penjumlahan 0,0116 ditambah 0,0075 ditambah 0,0078 ditambah 0,0038 ditambah 0,0037 terakhir ditambah 0,0037 sama dengan 0,031. Setelah kita mendapat hasil nilai SI, maka selanjutnya mencari nilai KI, yaitu nilai tertinggi. Didapat dari SI dibagi S0. Yang dimaksud SI di sini adalah nilai PG 00 atau alternatif 0, yaitu 0,0381 dibagi dengan diri yang pertama dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 0,381, hasilnya 1000. Selanjutnya 0,8740 didapat dari 0,0381 dibagi 0,0333. Begitu nilai seterusnya. Selanjutnya, terakhir tombol hasil yaitu perankingan. Di sini kode pegawai terurut dari nilai KI terbesar hingga nilai KI terakhir.
Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.